Bismillah bi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, lagi-lagi bahwa kita akan menunjukkan kepada orang-orang bagaimana Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tidak mengenal agamanya, tidak mempermasalahkan latar belakang kehidupannya. Karena apabila seseorang datang kepada Tuhan, apapun bentuk dan latar belakang kehidupannya, maka Tuhan sangat mengasihi dia. Jangan skip teman-teman, supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap tentang berita yang luar biasa ini. Ini dia videonya. Di sini kalau Tuhan bilang AA, Tuhan bilang kepada Adam, jangan makan buah itu. Apa? Nggak ada istilah Tuhan saya lapar, nggak ada. Tuhan dia yang perintahkan, dia tadi saya digoda si Hawa, nggak ada. Gitu. Itu udah nggak percaya lagi namanya. Ketika kita melanggar apa yang sudah Tuhan tetapkan, itu bukan percaya. Nggak ada alasan katanya berhikmat lah. Ya tetap hukumnya tetap jalan. Makanya kata dosa itu hormati ya, tidak kena sasaran. Ya. Nah, jadi firman Tuhan itu sudah menyatakan dengan sempurna. Ketika dia memiliki 12 muridnya, ada dua contoh terbaik kita lihat di situ, Petrus dan Yudas. Dua-dua ini mengalami pencobaan yang sama. Satu berdiri pada akal budinya sendiri, satu lagi berbalik kepada firman Tuhan. Mereka yang berdiri pada akal budinya akan binasa. Mereka yang berbalik kepada firman Tuhan akhirnya diselamatkan. Saya pikir sangat sempurna firman Tuhan Allah itu. Bagaimana salah satu dari murid Tuhan Yesus, murid yang dipilih itu binasa juga, itu Yudas. Jadi bukan karena kata kita, tapi dengan apa yang kita lakukan. Benar seperti kata kawan, iman tanpa perbuatan dalam iman apa yang kita akan lakukan. Iman seperti Petrus sama Yohanes, apa kalau mengasihi aku? Seperti itu. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi dia, ya kita akan melakukan firman-Nya. Sehingga sangat sederhana semua, tertulis kode Alkitab. Silakan. Iya. Saya mau tanya satu hal kepada sang legenda. Menurut kamu, siapa yang diprioritaskan Tuhan Yesus di situ semuanya? Ya kita. Silakan. Tolong, saya. Suaranya kok disingkal ya? Apa tadi pertanyaannya? Ini disingkal di suara satu nih. Gimana tadi Pak pertanyaannya apa? Siapa yang diprioritaskan Tuhan Yesus di Alkitab? Silakan. Ya, yang diprioritaskan Tuhan Yesus ya orang yang percaya pada dia Pak, gitu kan. Kata yang diprioritaskan ya, yang percaya. Ingat ya, kita itu kan adalah buatan Tuhan, made of God, gitu, made in God, gitu. Jadi diprioritaskan dia ya orang yang dikuduskannya, orang yang dipisahkannya. Pertanyaan tadi Yudas sama Petrus itu ada dua hal yang berbeda. Yesus itu menyebut Tuhan Yesus Tuhan. Dia selalu menyebut itu Yesus Tuhan. Sementara Yudas tidak pernah menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dia itu hanya menyebut Yesus sebagai Rabi. Makanya Yesus selalu berkata, makanya Yesus di Taman Getsemani berkata kepada dia, "Hai teman." Nah, sementara di Yohanes dia berkata kepada murid-muridnya, "Aku ini sahabatmu." Sahabat dan teman itu beda. Gitu. Coba perhatikan nanti ada di Taman Getsemani dia berkata kepada Yudas, "Hai teman." Bantu saya mengartikan Matius 26 ayat 1, silakan. Kalian bisa baca Matius 26 ayat 1. Matius 26 ayat 1 apa sebentar ya.
setelah selesai dengan segala pengajarannya, berkata lagi kepada murid-muridnya. Muridnya lah, maksudnya gimana itu? Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, kenapa Yudas bisa jatuh? Fi'il mudhari itu ada kata kerja yang masih akan terjadi. Jadi pemilihan kata yang dipakai untuk ulitu lahir itu pakai fi'il madi, artinya menunjukkan pekerjaan itu telah terjadi. Untuk kosakata mati dan bangkit itu kosakatanya menggunakan fi'il mudhari, artinya kejadian itu belum terjadi dan akan terjadi. Kenapa akan terjadi? Yang namanya Isa Al-Masih itu adalah manusia, akan mati. Dalam Al-Quran dijelaskan setiap jiwa akan merasakan kematian. Isa pada saat mengutakan itu belum mati, tetapi akan mati. Yauma amutu, jadi amutu itu pakai fi'il akan mati. Kamu itu nggak konsisten dengan kata-kata. Apanya nggak konsisten? Kau bilang itu sudah terjadi, kok kamu bilang mati itu kata bentuk lampau. Bukan, Ben. Di original teksnya itu. Iya, original teksnya itu kata kerja lampau. Bukan, Anda harus tahu. Aduh. Original teksnya. Bang. Tanya bahasa Arabnya kalau gitu, Bang. Tanya bahasa Arabnya. Oke, saya buka nanti Quran korpus. Jadi tadi kalian berdua bilang bahwa saya terjemahannya itu sudah benar. Kok kalian bawa lagi ke original teksnya? Gimana itu? Untuk mengertikan kalian itu. Itu namanya kalau dibilang sudah terjemahannya Tanya lah, ente kalau tanya benar-benar, tolong didengarkan benar-benar. sudah dijawab Itu menjawab bisa benar itu, Bang. Sama Arabnya juga dibacakan. Iya betul. Tapi Jadi kalau sampean masih nggak terima ya jangan nanya, gitu loh. iya. Itu sudah ketabok namanya, Bro. Tadi kau bilang itu kata kerja sudah terjadi lampau. Dan di dalam bahasa Arab itu ada dua kata kerja. Dan dulu bisa jelaskan ya. Di dalam bahasa Arab itu ada dua kata kerja. Satu kata kerja lampau, yang kedua kata kerja yang akan dan sedang. Nah, Jadi itu kata kerja apa itu? untuk original, dalam original teksnya mati itu pakai kata kerja madi, artinya pekerjaan yang sudah terjadi. Untuk pemilihan kata mati dan bangkit itu pakai kata mudhari. Apa mudhari itu? Pekerjaan yang akan terjadi, tidak terjadi, akan terjadi. Jadi betul apa yang dikatakan Isa. Kesejahteraan bagi aku telah dilahirkan, kalau terjemahan aslinya itu pada telah aku dilahirkan dan akan mati dan akan bangkit. Harus ada akan dan telah itu. Kalau Gini Bang Jira, aku mengikuti perkataanmu. Kata mati itu kan sudah terjadi. Kapan terjadinya Isa itu mati? berarti itu kurang apa ya, tidak pakai akan. Sebenarnya itu kalau kita ikut teks aslinya itu fi'il mudhari itu terjemahannya harus akan. Iya, berarti akan mati. Jadi kalau akan mati berarti belum mati saya kan? Berarti harus mati dulu. Pada akhir zaman nanti Isa mati dan kapan lagi dibangkitkan? Dia mati sebagai manusia mati. Iya, kapan lagi dia dibangkitkan? Hanya Tuhan yang tidak mati. Kalau manusia selain Tuhan mati. Iya, aku mengikuti alurmu. Saya akan bangkit, Bro. Ada hari kebangkitan. Setelah mati manusia dikubur itu akan bangkit semua, bukan hanya Isa. Jadi Isa bangkitnya kapan? Iya, setelah bersama dengan umat yang lain hari kebangkitan. Iman nyontek namanya ini, iman nyontek. Bukan iman nyontek, di kami memang ada hari kebangkitan di mana orang-orang kita di kalian. sekali ya sudah lah. Puas Iman nyontek. Ya sudah puas ya. Jadi secara bahasa di dalam bahasa Arab itu untuk kata mati Itu belum puas. Jelaskan dulu bagaimana cara wafatnya. Puas gimana kau? Itu sudah jelas ditulis di situ. Ya, pada kelahiranku, wafatku, kebangkitanku. Sekarang mana yang duluan, bangkit atau wafat? Terus bagaimana ketika dia wafat, seperti apa? Seperti opo? Itu yang kamu jelaskan. Kan sudah dijawab tadi. Mana? Ketika nanti Kita hari lihat di kiamat kalender. pasti akan dimatikan Diam dulu GG. semua, pasti Diam dulu akan GG. dibangkitkan kembali. Diam dulu GG. Kapir kau? Bentar diam. Tentu dalam hal itu di kalender ditulis hari wafatnya Isa Al-Masih, berarti Isa Al-Masih sudah wafat. Sekarang bagaimana? Saya tidak asumsi. Coba tunjukkan bagaimana cara Isa Al-Masih itu wafat. Oke. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Bro Toro. Juga baik hati saya jawab ya. Kalau kita merujuk pada ayat itu, berarti Isa Al-Masih belum mati. Karena kosakata yang dipakai untuk mati dan bangkit itu pakai fi'il mudhari, di mana fi'il mudhari itu mengandung arti akan. Kamu tadi mengatakan setuju, saya jelaskan, udah lari dari pertanyaan jawaban. Kamu tadi mengatakan setuju apa yang tertulis di Al-Quran itu terjemahan bahasa Indonesia. Nah sekarang di situ di kalender tertulis wafatnya Al-Masih. Ya, wassalam. Nah sekarang berarti sudah jelas ya bahwa di Al-Quran itu wafat sehingga diperingati. Sekarang bagaimana cara wafatnya? Oke. Ayo.
pada ayat yang lain umat muslim masih meyakini Isa Al-Masih itu belum mati. Saya tidak butuh ayat yang lain. Jangan bawa ayat yang lain, jelaskan dulu di situ. Karena Toro, ayat yang lain mengatakan Isa Al-Masih tidak mati tapi diangkat ke langit. Kamu tadi mengakui bahwa terjemahan bahasa Indonesia itu kamu mengakuinya benar. Setuju. Kenapa kamu bantah lagi? Untuk kita harus kembali ke original text agar kita betul-betul paham. Kenapa kembali ya, kalau kayak gitu udah jangan pakai terjemahan bahasa Indonesia lah supaya tidak membingungkan orang. Kalau Udah. sudah saja Itu apa diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu, brother? Ya. Gak usah pakai lagi kalau begitu. Kalau memang kembali menuju ke situ bahwa orang ini lebih pintar daripada kamu yang menuliskan itu, menerjemahkan itu. Iya, You bahkan understand? Bertele-tele dengan Pak Toro kan, bertele munafik deh kan. Tadi katanya percaya, munafik dia. apa aja yang munafik? Saya sudah jelaskan dengan secara detail kepada Anda semua. Anda semua sudah terbungkam. Lalu apa yang Anda sekarang iskalkan? Udah, kalau kamu Katanya secara detail. kalau kamu tidak mengakui itu, jangan putar-putar. Udah hapus aja terjemahan bahasa Indonesianya supaya orang jangan baca. Membingungkan jadinya. Selamat pagi, Bapak. Bukan Bilal. Assalamualaikum. Pagi. Kalau Gini Bang. Harus kau jelaskan matinya Isa itu akan mati itu dengan apa Isa itu mati? Oke, saya Coba kau jawab. jelaskan. Di dalam Al-Quran cuma menginformasikan bahwa Isa itu akan mati, tetapi mati dengan cara apa tidak dijelaskan. Oh, berarti Al-Quran nggak jelas sekarang, Bu Juri. Iya, tidak ada Walah, mati dengan waduh, cara. parah. Kalau di dalam Alkitab memang dijelaskan parah. Isa itu disalibkan jam berapa Yesus, tapi cakar-cakaran. Ada yang katakan jam 12, ada yang mengatakan jam 9. Bawa ke Alkitab dulu Bang Jura. Tadi kau bilang kan makna kata itu kan kau bilang tadi kan yang Oke, saya sesudah dan yang akan terjadi. Nah, aku mau bertanya begini Bang Juri, pada saat nanti Isa akan mati, dengan cara apa Isa itu akan mati? Kalau saya disalibkan jawab. enggak? Nah, coba jelaskan. Ngopi dulu. Saya jawab ya. Oke, santai, oke. Di dalam Oke. Alkitab maupun Al-Quran ada penjelasan secara global, ada penjelasan secara detail. Di dalam Alkitab mungkin dijelaskan murid Yesus 33, tidak dijelaskan nama-namanya. Itu penjelasan secara Ke global. situ larinya menurut Al-Quran. Aku nanya menurut kata itu akan matinya Isa itu dengan apa? Jelaskan dulu. Oke, bahkan ada penjelasan secara detail tapi cakar-cakaran. Katanya diselipkan jam Kau nggak bisa menjelaskan makna kata kau bilang tadi, cuman asumsimu berarti tadi yang akan terjadi, yang sudah terjadi dan akan terjadi. Yang akan terjadi itu gimana caranya? Yang harus dijelaskan. penjelasan secara detail. Itu ada kata wafat loh, Bang Jerry. Di situ ada kata wafat. Kau bilang itu akan terjadi dengan apa? Isa itu wafat dengan cara apa? Coba aku jelaskan. Oke, maka saya jelaskan di dalam Alkitab ataupun Al-Quran ada penjelasan Mana secara detail, ada penjelasan secara global. Bahkan di Alkitab penjelasan secara detail itu sering cakar-cakaran. Mana buktinya Bu Zahri? Mana detailnya? Kamu jawab aja dulu kita Kita perlu ketemu. Mau di situ jam 3 bukan jam 3. Kau yang bawa kuasa kata diikuti kuasa katamu supaya kita mau orang Indonesia dengan bahasa Indonesia jelas. Nah kau putar sana putar sini. Kau bilang kata akan itu nanti, wafatnya nanti. Ya dengan cara apa Isa wafat? Kan harus bisa kau jelaskan yang akan terjadi itu. Ada penjelasan secara global. Ada penjelasan secara detail. Kau jelaskan secara globalnya kayak gimana? Jelaskan Isa itu mati secara globalnya. Menurutmu, menurut kita secara global secara apanya? Isa itu mati ya. Saya tidak tahu. Sama dengan ada penjelasan detail. Jam berapa itu bisa detail? Nah, itu gampang, gampang itu. Jam 3 Selamat pagi Pak Pendeta. Shalom Pak Bubon. Selatan. Shalom. Ya, tanya aja dia punya Isa, kenapa sampai mati mau dihukum mati? Tanya kenapa sebab akibatnya kenapa? Nggak tahu. Itu yang mau ditanya Pak Bom. Dia bilang kan akan Tanya aja. mati. Muter-muter. Dengan apa Isa itu mati? Iya, itu yang saya nanti? tanyakan tadi Pak. Itu yang saya tanyakan. Ya kan dibilang akan terjadi. Isa buat kesalahan apa sih Pak? Pak Isa buat kesalahan apa sampai dihukum mati? Ayo, Oke. kesalahan apa Isa? Baik, saya jawab Pak Bom ya. Di ayat di sana pakai data ya. global bahwa Isa akan mati. Tidak ada penjelasan secara detail. Itu juga terjadi. Tuh. Di Alkitab ada penjelasan detail, ada penjelasan global. Sudah, Bung Jurik, bukan Pak Jarik lagi, kau juri kau. Kau bilang Al-Quran nggak teliti, nggak jelas kau, juri kau. Kok kepanasan? Ikuti lu maumu, Pak. Aku marah sama kau. Tadi kami ikuti kemauanmu lu Bang Jurik. Ada makna kata yang akan terjadi dan yang sudah terjadi dan akan terjadi. Kan kami ikuti kemauanmu. Ya, itu sudah saya Kata jelaskan. kelahiran sudah terjadi, ya kan? Ya, wafat itu yang akan terjadi. Dengan apa Isa itu wafat? Bisa gak kau ceritakan? Kesalahan apa ya? Gini. Saya Coba. jelaskan. Saya bacakan dari awal. Di Alkitab Ya, saya bacakan dari ada awal. penjelasan.
Oke, ada penjelasan global, ada penjelasan rinci. Jangan kau bilang lagi Al-Quran nggak jelas ya. Tunggu dulu. Tapi kau. Contoh, saya kasih contoh ya. Di Alkitab penjelasan global seperti apa? Seperti mengatakan murid Yesus jumlahnya. Siapa nama-namanya? Tidak detail, hanya jumlah itu. Jangan kau bicara Alkitab, kau bicara Mana Quran dulu. kau? Ada Ini teman-teman. Enggak seperti ini. Bang Sari, begini Bang Sari. Yesus Anda maksudnya jawab ada nggak tanggal bulan itu? Ada nggak? Begini, bentar, bentar. Tanggal bulan hari. Pak Gede, bentar Pak. Yesus Begini Bang Sari, kalau Anda sudah tidak kuat menjelaskan, lambaikan tangan aja di kamera, nggak usah bawa Alkitab. Bukan Ini tidak kuat, dijelaskan tadi karena ini nggak mau menerima ya sudah. Makanya kan saya arahkan ke situ. Sudah, giliran bicara ya. Udah Bung Jurek, gua peringatkan ya, gua peringatkan jangan bilang Al-Quran nggak jelas ya. Ya oke, sudah. Tapirin kau ya. Ya, oke. Karena di Al-Quran itu ada kata-kata manusia mati. Itu apa? Itu hanya Allah yang tahu. Kan tahu arti almas itu apa? Sudah, ya oke, giliran ya. Tahu arti almas itu apa? Ya oke, giliran oke, santai oten. Oten banyak ini kok ketakutan sama satu orang. Aku mau tahu sama kamu. Ternyata di hadis kalian, hadis iman nomor 251. Bapak mau dapat proyek, terima kasih banyak. Turis berkati. Ya oke, saya jelaskan. Jangan lari hadisnya dulu, ayatnya dulu Bang, diselesaikan dulu itu tadi. Kayak 1933 bagaimana Isa alaihissalam itu wafat. Tadi mana yang duluan wafat terangkan, mereka bilang kan duluan terangkan. Oke, saya jelaskan. Tidak mati. Santai. Saya giliran ya, jangan disangka-sangka. Tunggu, dan sisa 1 menit tadi sudah kita. Ya, kita bicara dulu. Kita dengar semua, dengar dulu. Bagaimana sampai Isa dihukum mati ya? Kenapa sampai Isa dihukum mati ya? Oke, saya jelaskan. Di ayat itu dijelaskan bahwa Isa akan mati. Mengenai dengan cara apa dan kapan tidak secara detail. Karena apa? Karena bahkan di Alkitab sendiri pun ada 2 penjelasan juga. Ada penjelasan secara detail, ada penjelasan secara global. Contoh yang global hanya menjelaskan menurut Yesus berapa 70 misalnya. Kamu tidak pede dengan kitab kamu, kafir. Jelaskan dulu kenapa kamu mencari jawaban di kitab orang. Bahkan di Alkitab Kafir kau, jelaskan dulu kitab kau. Gimana Pak Juri? Allah menjelaskan satu orang, kehidupan satu orang aja nggak jelas. Gimana mau menjelaskan kehidupan orang banyak? Berarti kau mengakui Allah itu nggak bisa menjelaskan kehidupan satu orang. Di Alkitab ada jam berapa Yesus Coba aku tanya dulu Bang Juri, kalau bisa menjelaskan kehidupan satu orang nggak Bang Juri? Satu orang kalau yang mau dijelaskan. Juri gini ya. Jangan ketakutan. Sebentar. Kalimat ini kan gini bro. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari aku akan wafat. Oke, saya ikutimu. Pada hari aku akan dibangkitkan hidup kembali. Pertanyaannya, kapan Isa akan wafat? Baru kapan Isa akan dibangkitkan hidup kembali? Oke. Saya jawab ya benar-benar. Di dalam Al-Quran di situ hanya ada penjelasan secara global bahwa yang namanya Nabi Isa alaihissalam itu akan mengalami kematian dan akan mengalami kebangkitan. Tidak dijelaskan secara detail kapan dan hari kapan, hari berapa, hari Jumat atau hari Kamis, tidak dijelaskan detail. Itu wajar berarti. Di dalam Alkitab saja ada penjelasan global, ada penjelasan detail. Bahkan penjelasan detail ada mengenai pukul berapa Nabi disalibkan itu takar-takaran. Bukan, tenang. Itu gampang. Ada mengatakan jam 9, ada mengatakan jam 9. Sebentar. Kita esensinya kan belum bahasan kita. Nanti kau tanya itu, ada waktu. Iya. Mencret dan puas. Iya. Yang kita tanya itu gini. Kalau Isa dilahirkan sudah kenyataan, tapi Isa wafat belum dikasih tahu. Kemudian Isa akan dibangkitkan kembali. Ini Bang, itu hanya Allah yang tahu wafatnya kapan. Kan dijelaskan secara Diam dulu satu-satu Gege. Manusia tidak tahu Yasin itu artinya Yang apa. menjadi pertanyaan kita kan, hanya Allah yang tahu. dengar. Kitab ini kan dikatakan kitab yang Itu detail kan mengenai dan teliti. wafat. Iya, kitab yang detail dan teliti, Ya, itu yang kan langsung tidak diwahyukan dijelaskan secara oleh detail. mulut kau pantat ayam. Yang langsung diwahyukan oleh Allah melalui Jibril. Jadi di mana kedetailannya kalau tidak terdetail? Itu yang kita tanya. Itu bisa dijelaskan. Karena gini. Jangan putus-putus amat lah ente itu. Bentar dulu. Kalau historitas daripada ayatmu ini disetujui, dicoba untuk setuju dengan Yesus di dalam Alkitab, historitas kalimat ini tepat. Yang pertama. Yang kedua, yang berikut ya, Isa ini kan orang yang tidak berdosa bro, di dalam kitabmu. Satu-satunya orang yang tidak dijamah oleh iblis bersama Maryam ibunya. Kalau Isa itu pertanyaan poinnya itu apa? Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
Sekarang pertanyaannya, Isa tidak berdosa memohon seperti ini. Tentu permohonan Isa yang tak berdosa ini kan tentu terpenuhi. Sekarang bagaimana itu? Itu silakan dijelaskan. Kan kitab Al-Quran ini kan detail dan teliti, penyempurna dari kitab terdahulu. Kesempurnaannya itu tunjukkan. Tentu kalau kamu meragukan Alkitab karena kamu meragukan Quran, kamu nggak masuk akal. Justru kalau kamu meragukan Alkitab, harusnya kita udah jangan terlalu banyak. Pertanyaannya itu apa? Pertanyaannya apa? Poinnya saja. Jawablah semua yang kutanya tadi. Oke. Loh, itu kan kalau saya mau jawab di Al-Quran langsung saya jawab itu. Oke, saya jawab ya. Bisa dijawab, Bro Erben? Jawablah, tapi jangan Silakan. Ya, oke, terima kasih Bro Gigi. Begini, saya sudah jelaskan berkali-kali, bahkan di Alkitab saja penjelasan. Jangan kau lari ke Alkitab. Kau tidak pede kah dengan kitabmu Quran yang sempurna yang Nah, makanya Bang, kalau ente minta hari wafatnya yang jelas tidak ada. Bagaimana Tuhanmu menyelamatkan kau kalau kau tidak pede? Kau pakai kitabmu aja, berarti kau tanya Alkitab. Kalau kita nanti bisa dijelaskan. Kau tundahkan dulu kecuali Jawablah. Masa Allah Kau jelaskan Al-Quranmu dulu. Nanti kalau gila yang bertanya tentang gini, Bang Gege, biar ku jelaskan Bang Gege. Bang Juri ku jelaskan. Di sini kan Isa berkata, ya kan? Kan yang ngomong Isa kan? Isa aja tahu dia wafat, masa Allah nggak tahu? Iya, oke. Gimana itu? Sudah. Ya, coba jelaskan. Oten-otenik sini kan menuntut ada penjelasan secara detail. Saya sudah jelaskan. Kau di Alkitab saja, Yesus pada orang Yudea itu tidak dijelaskan apa yang diajarkan, cuma tertulis pengajaran. Ada penjelasan pertanyaan tentang Quran dijawab dengan membahas Alkitab. Artinya kau tidak pede dengan kitabmu. Kolok-kolok mengatakan jam 9. Lato saja kau pengen tomu. Ditanya Al-Quran, kau jawab di Alkitab. Enak sekali kau. Pengemis. Kalau kau anak onta, minum kencing onta lah. Bang Jari sama Gege, itu masalah Isa gini Bang Gege. Isa itu tahu dia kapan dia wafat, kapan dia bangkit. Itu kan yang ngomong Isa kan? Tidak tahu kapan. Yang ngomong itu siapa? Yang ngomong itu siapa? Kau jawab dulu Bang Jari. Yang ngomong itu pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan. Kan Isa ya tahu kan? Dia tahu pada dia lahir, dia bangkit. Nah, Allah nggak tahu kapan dia mati. Isa lebih tahu. Coba, bisa kau jelaskan nggak tuh? Dia akan mati secara keyakinan. Manusia akan mati, dia tahu akan mati secara keyakinan. Kenapa Allah nggak tahu kapan matinya dia? Kapan secara detail itu memang tidak dijelaskan. Sama dengan Alkitab ketika menjelaskan Yesus mengajar kepada orang Yudea. Apa yang diajarkan Yesus? Tidak tertulis. Berarti hebatan mana Isa sama Allah? Isa tahu dirinya akan mati. Allah nggak tahu kapan dia mati. Bahkan kenapa dia mati? Yohanes, kapan Yesus jam berapa disalibkan itu cari cakap-cakap. Aduh, setan. Izin teman-teman. Jadi begini Bang Sari. Yohanes jam 9, di Lukas jam 12. Nanti kami jawab, gampang itu. Iya. Oke, silakan. Jadi begini Bang Sari, fokus saja di Al-Quran Anda yang paling sempurna. Jadi begini, kalau Anda bawa Alkitab, ini Abdul ini mulutnya gimana nih? Iya, saya aku nggak puasa nih. Kalau aku puasa, dia tenang, tapi aku nggak puasa nih, Bang Sari. Iya, Anda bilang itu cara-cara. Abdul, di Markus itu tulisnya jam ke-3, bukan jam 3. Lalu dalam penanggalan Ibrani itu 12 jam. Jam pertama itu dari jam ke-7, jam ke-2 jam 8, jam ke-3 jam 9. Jadi nggak ada salah dengan Yohanes. Cuma Markus menulis dengan penanggalan tanggalnya Ibrani. Yohanes menulis iya. Benar. Coba kalau Yohanes tanggal Gregorian, pintar. Udah tanya dulu Al-Qurannya itu, Alkitab sempurna. Ayo tanyakan dulu. Bagaimana sampai Isa dihukum mati? Ayo, kau jelaskan dulu Al-Quranmu. Jangan kalau ada penjelasan hukuman mati sini Pak Bom. Kau dapat master sini Pak Bom dengan murid setia. Udah kau dapat nenek moyangnya nih. Udah, sekarang kau jawab Al-Quranmu. Kenapa sampai Isa itu mati? Ayo, dihukum mati. Ayo. Oke, Pak Bom di situ dijelaskan. Dihukum mati. Iya, kenapa sampai mau disalib, sampai dirupakan? Kenapa Isa punya kesalahan apa? Nyuri ayam satu kampung kah? Dikejar satu kampung kah? Tuh gimana? Tuh ada ustadz yang bicara di Ibu Sofia tuh punya channel itu. Saya udah dengar. Babi Pak, bunuh babi Pak. Bukan, ada ustadz siapa yang ngomong nih? Katanya Isa digebukin satu kampung. Ayo. Oke, saya jelaskan ya Pak Bom. Santai. Di ayat di sana dijelaskan Isa sebagaimana dia manusia sadar betul dan meyakini bahwa dirinya akan mati dan akan dibangkitkan. Sehingga dalam ayat itu Isa mengakui, semoga kesejahteraan bagiku di mana aku akan mati dan di mana aku akan bangkit nanti. Mengenai kapan, jam berapa, hari apa, memang tidak ada penjelasan detail. Memang saya akui, jangankan di Alkitab saja ada dua penjelasan, ada yang detail, ada yang global. Contoh mengenai ayat yang mengatakan Yesus mengajar kepada orang Yudea, secara global saja. Apa yang diajarkan Yesus di sana tentang apa tidak dijelaskan secara detail. Bahkan ada penjelasan secara detail itu saling cakar-cakaran.
antara jam berapa Yesus disalibkan? Ada yang mengatakan jam 9 sebagaimana Udah dijawab tadi kau keluk-keluk juga kau itu udah dijelaskan tadi kau itu. Ya, itu saja penjelasan saya. Jadi mengenai penjelasan detail Jawab aja dulu itu Bang Diara. Kenapa Isa harus mati? Padahal Isa tahu dia akan mati. Oke. Kalau Anda Kenapa Allah nggak tahu kenapa Isa itu harus mati? Di mana Yesus itu mengajar kepada orang Yudea? Apa yang diajarkan di sana? Secara detail apa? Jadi, ayo, apa yang diajarkan Yesus kepada orang Yudea secara detailnya? Halo? Ayo jawab Bu, jawab. Halo, Oten. Silakan Pak Bom. Bang Doro, Bang Bilal diam. Semuanya terdiam, terguncang. Semua terdiam karena kau tidak menjawab pertanyaan Ngots. Bukan tidak menjawab, tadi sudah dijawab. Karena saya sudah tidak mau menerima ya sudah. Oh iya. Apa yang diteruskan? Saya balik nanya kepada Oten. Jika Anda menjadikan tolak ukur penjelasan secara detail mengukur Alkitab, coba jelaskan. Yesus itu mengajar apa, tentang apa kepada orang Yudea? Cara makan, cara mandi, atau cara apa? Mungkin Bro Erben yang memiliki banyak data. Bahkan penjelasan. Ayo Bang Toro, Bom, silakan dijawab itu. Bahkan penjelasan secara detail ada, tapi selingnya cakaran. Jamnya jelas, tapi ada mengatakan jam 9. Saya diam dan teman-teman kami diam. Di situ di kalender ya, di situ dirayakan hari wafatnya ya Isa Wasallam. Nah sekarang untuk Oten apa Oten bentar dulu kau kepir. Bentar dulu sabar kau. Potong dulu kepir. Kenapa di Isa itu di kitab itu sudah mau wafat, kenapa tidak dirayakan? Itu wafat, makanya bagaimana cara wafatnya? Oke, Kapir kau. Saya jawab ya Bro Doro. Mengenai di kalender Anda tanya, kenapa di kalender pakai Isa wafat? Itu kan memanggil apakah Isa Al-Masih itu tertulis di Alkitab? Saya tanya sama kau. Apakah Isa Al-Masih itu tertulis di Yesus itu tertulis di Al-Quran? Kapir kau. Kalau tidak tertulis berarti di situ sudah jelas. Meskipun Isa Al-Masih tidak tertulis di Alkitab, tetapi ada gereja Isa Al-Masih. Apakah kamu sudah pernah datang? Diam kau kepir. Apakah kamu sudah pernah datang ya ke gereja Isa Al-Masih itu? Kamu tanya ke dia apakah dia mengakui Isa itu hanya sebatas nabi utusan, atau dia mengakui Isa Al-Masih itu adalah Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya? Kita tahu, artinya gini, memang makanya jangan simpulkan kapir, jangan simpulkan kapir. Kapir, jangan kamu simpulkan kalau kamu belum masuk ke gereja Isa Al-Masih, kapir. You understand? Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang mencipta nama-nama di Al-Quran, ayat Allah, kata ayat, kata Isa ada. Ini bahkan diberikan nama gereja. Ya tidak tahu, itu kan satu agama dengan Anda Pak Toro. Kenapa kok pakai Isa Al-Masih seperti itu? Udah jawab. Iya, ini sudah datanya. Atau saya buka datanya. Kamu tidak mau jawab? Saya buka kitab itu G1933 itu. Ya, di situ memperingati. Tahu nggak? Seperti yang dibacakan abangku setia tadi, hambanya. Bukan orang Islam yang memperingati kematian itu, bukan karena keyakinan umat Islam itu. Ya makanya kamu jelaskan bagaimana Isa itu wafat seperti apa. Kenapa tidak dijelaskan wafatnya seperti apa? Kamu tadi menggiring, bentar dulu. Kamu menggiring tadi gereja Isa Al-Masih. Saya tanya sama kamu, apakah kamu tadi atau dulu sebelum itu kamu bernarasi sudah kamu datangin itu pendeta gereja Isa Al-Masih itu, Isa itu ya, untuk tanya ke dia apakah kamu mengakui Isa Al-Masih itu, Isa Wasallam itu hanya sebatas utusan, atau kamu mengakui gereja ini, jemaat ini mengakui Isa Wasallam itu adalah Tuhan dan juru selamat? Kamu belum tanya, kenapa kamu simpulkan? Sekarang jelaskan kitabmu dulu. Ya, oke. Terima kasih Pak Toro atas waktunya dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Kalau saya hitung di sini ada 7 ya dari grup Pak Toro. Tolong secara adil dong. Tadi saya sudah menjelaskan. Saya balik tanya. Kalau Anda menuntut secara detail, saya juga menuntut secara detail. Apa yang diajarkan Yesus kepada orang Yudea? Kami jawab. Ada Pak Toro. Yang Anda maksud? Iya Pak, saya jawab Pak. Yang Anda maksud pengajaran Yesus di Yudea di kitab mana? Matius 10. Kalau di Matius 10 kan detail Yesus mengajarkan tentang perkawinan dalam hukum Musa. Dia membenarkan
pada hukum Musa, karena di situ para orang Farisi bertanya, untuk apa Musa memberikan surat cerai kepada kami? Nah, Yesus kan menjawab, karena ketegaran hati mula Musa memberikan hukum Taurat, hukum cerai, surat cerai. Tetapi sejak semula tidak pada demikian. Jadi Allah memang tidak mau perceraian itu yang Yesus ajarkan. Nah, apa yang Anda maksudkan Yudea sebelah mana lagi, ayat mana kita bahas? Silakan Pak. Kalau yang Anda maksud Matius 10 tadi saya sudah jawab. Nah, Yudea mana lagi yang Anda mau tanyakan? Yang ayat berapa? Silakan Pak Sari. Ya, bukan mana tahu dia itu abangku, mana tahu dia itu, dia pun tidak menyebutkan ayat. Makanya kita jangan menjawab dia kalau dia tidak menyebutkan ayat. Nah, sekarang jelaskan dulu itu. Jelaskan dulu yang saya tanyakan tadi. Saya cari dulu ya. Cari dulu, kalau Matius 10 tadi sudah saya jawab ya. Jadi jangan bawa Matius 10 lagi. Ya, Santoro. Sampai botak kepalamu, Gege, kamu tidak bisa menjelaskan pertanyaan saya itu di kitab itu, ayat itu. Sampai botak kepala kau, saya jamin. Ya udah berapa pertanyaan saya sama Gege, ya semoga kamu pintar membuka hati suatu kebenaran, ya di kitab Anda. Tadi kan sudah dijelaskan, yang mana yang belum paham? Ya seperti apa dia mati, wafat. Kisah Rasul 15 nomor 1. Kan di situ tidak dikatakan secara detail. Kisah Rasul 15 nomor 1. Kisah mana paham bahasa Indonesia enggak? Di situ tidak dikatakan secara detail maupun tanggal, hari. Kenapa kamu tidak mau gali, kapir? Kenapa dia Isa wasallam itu wafat? Kapir kau, kenapa kamu tidak kau gali lebih dalam? Makanya punya filsafat agama. Ya, tahu nggak? Gini. Oh, saya ajar kau ya. Aku serius ngomong ini, Abang Bu ini serius ngomong. Arti kafir itu apa, Bang Toro? Arti kafir itu apa? Orang yang tidak mempercayai kitabnya. Udah. Ya, kamu tidak percaya kan? Kamu tidak percaya kan? Al-Quran kan gitu. Saya tidak bilang itu. Yang penting orang yang tidak mempercayai Al-Quran. Saya tidak mengatakan yang saya katakan itu orang yang tidak mempercayai kitabnya. Al-Quran. Saya tanya seperti itu. Kamu jelaskan ke saya bagaimana Isa itu wafat, seperti apa Isa wasallam itu wafat. Ini kan jangan lari. Jangan lari. Enggak, ini itu lanjut, enggak lari. Itu percaya nggak sama Al-Quran? Saya nanya sama kamu, jelaskan. Saya tidak percaya Al-Quran. Aku punya kitab. Kenapa kamu menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus di kitab saya? Aku punya Alkitab saya itu. Dengar dulu kapir. Kitab suci saya itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu adalah satu kesatuan yang utuh. Bagi saya adalah firman Tuhan. Sekarang saya tanya ke kamu, ya, jelaskan bagaimana Isa Al-Masih itu, Isa wasallam itu wafat seperti apa. Ya, selamat pagi saudariku yang baik hati, Pak Lina. Shalom. Halo bro. Selamat pagi, shalom semuanya. Iya, shalom. Saya ketawa dengerin Bang Toro. Woi, kapir. Gitulah Gege. Bukan, masalahnya begini, mereka itu menyalah-nyalahkan Quran, makanya dikafiri. Bukan, aku nggak salahkan Quran, Gege. Itu perkataan Isa. Yang ditanyakan pada si Isa itu apa? Apakah Isa mau bunuh diri atau dimatikan Allah? Itu yang menjadi pertanyaannya. Kenapa dia tahu mau wafat? Apa dia mau bunuh diri? Aduh, kalian coba bisa kau jelaskan nggak kenapa Isa mau tahu dia mau akan wafat? Coba wafatnya yang nggak dijelaskan secara detail, harinya. Dia bunuh diri. Itu kan sudah jawab, Pak. Itu bilang harinya. Ya seperti ya. Kamu yang bilangin itu yang Quran yang teliti ya. Kafir ya, Ge. Oke, saya. Bukan nggak teliti, semua kitab seperti itu. Semua kitab yang ada mana yang seperti secara itu? detail, ada yang secara detail dan ada yang nggak secara detail. Yang nggak detail ini masalahnya, Gege. Isa mengaku aku akan dilahirkan pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku diwakilkan. Nah, Isa sudah tahu. Nah, kita bertanya apa Isa mau bunuh diri? Nggak bisa dijelaskan. Coba, kau jelaskan nggak apa Isanya mau bunuh diri, makanya dia ngomong seperti itu. Memang sudah saya jelaskan. Yang makanya kan sudah dijawab tadi. Sudah dijelaskan, Mbak. Kalau nggak bisa dijelaskan berarti Isanya bunuh diri. Tanya orang bunuh diri yang nggak bisa dijelaskan, Gege. Percaya nggak? Maksudnya kenapa? Jangan disebutkan seperti itu. Jadi ya kalau nggak disebut ya harusnya kalau bisa jelaskan kenapa Isa itu harus wafat. Kalau nggak bisa dijelaskan berarti bunuh diri dia. Ya, karena orang bunuh diri yang nggak bisa dijelaskan. Kalau memang nggak ada apa yang dijelaskan. Nah, katanya kitabnya teliti ngakunya. Mas Gege, katanya kitabnya teliti. Ya, bisa menjawab semuanya. Al-Quran sempurna. Nah, sempurna bisa menjawab semuanya. Katanya bisa menjawab semua, benar nggak? Teliti. Teliti kan? Hanya Allah yang tahu. Donggodolo itu kan teliti kan, tertulis kan? Rapi, teliti bisa menjawab semuanya kan, benar?
Ya, Sekarang ditanya, sekarang ditanya. Parah, kapil. Nah, Mas GG, Al-Quran mudah dimengerti loh, ditulis mudah dimengerti. 10 bisa giliran ya. Bisa saya bicara? Nah, silakan. Silakan, Bang. Sebenarnya apa yang dikatakan tadi itu di Markus 10 nomor 1 itu ada 2. Ada orang Yudea, ada orang Markus. itu tadi. Apa yang diajarkan di Ini lanjutannya tadi. Aduh, tidak pede dengan kitabnya, padahal kitabnya penyempurna, teliti. Coba saya jelaskan ya. minum air putih dulu biar sadar. Kan kurang aqua tuh, nggak konsen. Ya, oke. Puasa, Lina puasa. Oh iya kak. Masih waras lanjut. Ya, apa bisa bicara sudah? Oke. Ya, Bang Jira jelaskan itu. Isa itu mau bunuh diri apa bisa diceritakan matinya kenapa, wafatnya? Coba Ini Nah. diberi waktu berapa menit saya untuk biar disangka. Biar fair. Jelaskan aja, nggak apa-apa. Ya, kakak suka tahu bisa jelaskan itu. Jangan dipotong-potong ya, oke. Begini, sudah saya jelaskan berkali-kali di sini. Harus berapa kali saya jelaskan bahwa di sana cuma ada penjelasan bahwa Isa akan mati dan akan dibangkitkan. Pertama, penjelasan secara global sama dengan di Alkitab Markus 10 nomor 1. Yesus mengajak orang Yudea, apa yang diajarkan? Tidak dijelaskan. Mengenai katanya mengajarkan perjalanan kepada orang Farisi. Ayat selanjutnya. Alkitab itu kau dengar ya. Ini sudah dipotong. Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada pertanyaan di Yohanes, ada jawaban di Matius, contoh masalah keledai. Ya. Keledai, ya. Ada di Markus 1, Lukas 1, Matius 2, Yohanes 1. Kau dengar dulu. Kau ditanya Al-Quranmu, jangan kau jawab dengan Alkitab. Dari tadi kita diam, kita mau jawab karena kau dari tadi ngomongmu sembrawur. Kau jelaskan saja di Al-Quranmu. Nanti pertanyaan kita tadi kan di Al-Quran, jangan kau lari-lari ke Alkitab. Kau yang kau imani apa? Alkitab atau Al-Quran? Pikir Gitu loh. Mana sih? Oke. Jelas diam ya. Jadi penjelasan Ya, secara bentar bang. Bentar bang. 20 detik aja, 20 detik. Nah, jadi Markus 1 baca ayat kedua, ketiga, keempatnya itu Yesus mengajarkan tentang perkawinan. Udah dijawab. Enggak usah. Kalau dia mau jelaskan Al-Quran, jangan nimbrung-nimbrung Alkitab. Saya setuju dengan Mas Bom. Silakan, kamu bicara tentang Al-Quran saja, nggak usah kaitkan dengan Alkitab. Jadi tidak dipotong. Oke, tidak akan dipotong. Andai Anda tidak mengait-ngaitkan dengan Alkitab. Saya mendengar di bawah. Biar adil dan ketakutan. Silakan. Sudah Al-Quran sudah dijawab. Diterima, Kalau nggak Anda- diterima itu terserah ente. Ya Kalau kan? Anda Sekarang kalau Anda- gantian. Kalau Anda pede dengan Al-Quran Anda, jelaskan versi Al-Quran Anda Oke, aja. tapi kan tidak dijawab. Santai Lina santai. Yang dijawab Ya, Mas GG, nggak ada yang dijawab. Oke. Nggak ada yang terserah ente. Nah, Justru kalau tidak mau dipotong, jangan sangkut pautkan dengan Alkitab. Percaya dirilah dengan Al-Quran. ini gantian. Saya Bukan bisa sangkut pautkan, ini gantian. Ya supaya adil. Ente ngerti nggak? biar Kau akan dipotong kalau kau menjelaskan Alkitab karena kitabmu Al-Quran dan hadis. Kau jangan mengemis. dipotong. Ditanya Al-Quran, kau jawab Al-Quran. Kalau selama kau lari ke kitab, kita ngomong. Paham ya? Oke. Sudah. Jadi kalau diskusi itu santai, jangan potong-potong. Di sini hotelnya 7. Kau akan dipotong kalau kau membahas Alkitab, paham? Lanjut. Jangan kau singgung Alkitab, kau tidak akan dipotong. Jangan kejang-kejang, Lina. Baru masuk kejang-kejang. Saya menegaskan karena dari tadi kalian berdua itu bahlul. Nah, sekali lagi saya Saya menegaskan. lebih sini berdua, Lina. Agak banyak. Saya berdua sama. Ketika kami tidak ada kejang-kejang. Pokoknya kalau kau singgung Alkitab, kalau kau mau jelaskan Al-Quran pakai ngemis Alkitab, kau akan dipotong. Itu bukan tentang kejang, tapi penegasan sekali lagi diulang. Hai publik 210. Kalau orang Al-Quran ini pintar, dia tidak akan dipotong. Perhatikan, dia tidak akan dipotong asal tidak mengemis dari Alkitab. Silakan. Oke, saya jelaskan ya. Malam 5 lawan 1. Yang 5 kejang-kejang. Siapa yang kejang-kejang? Orang bodoh yang selalu mengatakan kejang-kejang ketika bukan disuruh itu, berhenti mengemis Bukan dengan itu, Alkitab. Bang. Perhatikan, Ya, orang itu bodoh bukan yang Bang. mengatakan kejang-kejang ketika disuruh berhenti mengemis dari Alkitab. Jangan sedikit pun mengemis dari Alkitab supaya tidak dipotong. Oke? Enggak ngemis. Ngemis ngapain ngemis? Kan dikapilin lagi. Cuma membantu. Buktikan. Lukas 4 nomor 13 menuliskan sesudah Kamu jangan merajalela. Ada penjelasan detail, ada penjelasan non-detail. Ada penjelasan detail yang saling cakar-cakaran. Ada yang mengatakan jam 12, ada yang mengatakan jam 3. remah tayo. Udahlah kau Saya turunkan dia teman-teman. Saya turunkan dia teman-teman udah berapa kali dah. Saya turunkan dia. Cong. Itu yang dia Saya harapkan. turunkan dia. Dia udah itu yang dia harapkan. Kejang, Bang Toro. Supaya diturunkan kan? Nggak apa-apa. Saya turunkan beberapa kali dibilang dijelaskan.
Parah. Makanya jangan Saya kita tuh, kamu bisa nggak Gege menjelaskan? Nggak Gege, kamu nggak bisa menjelaskan lagi Gege. Kalau tidak, kalau kamu tidak bisa menjelaskan, turun saja kau Gege. Enggak. Kalau kamu tidak bisa menjelaskan, ya. Selamat siang, shalom. Gege, kalau kamu tidak bisa menjelaskan, ya kitab sucimu yang sempurna, yang detail itu, semua tadi sudah ya udah jelaskan bagaimana Isa wasallam itu wafat gitu loh. Assalamualaikum, Selamat pagi. shalom. Semua ini nggak mau nerima penjelasan itu, gitu loh. Ngapain terus Halo? dijelaskan kalau nggak diterima? Tadi Gege sudah Coba dipikir dibilang dulu lah. seperti apa? Waktunya sedikit. Ya silakan Bukan. Bu, silakan. Kalau memang Bentar dulu, Gege. kehabisan argumen, ente Bentar dulu Gege, bentar dulu Gege, bentar dulu Gege, kita izinkan diam, kamu kan? kita dulu. Ya silakan Bu. Iya. Apa ya? Saya bingung ya, saya itu masuk di sini. Ini room apa ya? Kaget ya tadi saya masuk. Ini room apa kok padahal? Ini room preman ini. Kenapa jangan masuk ke sini? Apa ya? Bukan seperti itu, Bang. Maaf dulu ya. Kaget aja gitu loh. Udah, kalau Islam jangan masuk ke sini. Ini percuma. Iklan, Bang. Kasih waktunya dulu, Bang ya. Ini kok roomnya kayak apa ya? Gimana ya? Kayak orang-orang nggak pernah sekolah gitu. Mana lagi? Aduh. Jangan nggak pernah sekolah. Aduh. Saya betul ya kalau orang beragama. Kami nggak sekolah lagi Bu, kami udah lulus semua Bu. Apa ya, tidak mendukung agama satu apapun, tapi saya lihat kalau orang beragama dan berilmu pasti ngomongnya bagus. Tapi ini kok Siap jadi bidadari nggak? beragama tapi tidak bisa di. Siap jadi bidadari nggak, Bu? Udah termasuk bidadari ya? Kalian ngerti nggak ya? Boleh aku melamar jadi bidadari di surga? Kacau ibu ini. Kalian tahu nggak itu bahasa kafir itu apa? Kalian paham nggak kafir? Nggak tahu, yang penting nggak sesuai Quran dan hadis kafir. Kafir itu bukan bahasa Indonesia ya. Itu Bahasa apa? bahasa Timur Tengah. Coba. Jen Ibu ini mengajari bebek berenang. Jen Hera. Bahasa Indonesia. Pandai Mengajari. Jen Hera, bebek aku nanya kau. adalah arti kafir. Oh ya udah, Jen Hera. Sebentar, Jen Hera. Sini Mas Gege. Jen Hera, boleh saya tanya, kau kecil dulu kau. Remblong. Aduh, Jangan ajarin ayam kelelap Bu. Kalau ayam gua nanya sama kau Jen Hera. Jen, aku nanya kau Jen. Orang yang tidak, tunggu dulu, Jen Hera, parah kau. Ibunya Nah, ya nggak percaya dengan Quran itu kafir kan? remblong. Mau debat agama sampai Remblong. Ibu remblong. Kau sudah apa? Udah pusing kau, udah turun aja itu orang nggak bisa di. Remblong, ibu ini remblong, nggak ada bedanya. Mungkin ibu ini bisa menjelaskan tadi ayat-ayat tadi Pak Toro. Mungkin ibu lebih pintar dari kami. Coba jelaskan Pak. Iya. Otaknya separuh dikatakan akalnya, mana mungkin? Nggak bisa, walaupun Ya kan nggak bisa, kan dia bilang kan karena otaknya separuh. Udah, kau nggak bisa jelaskan kau turun. Turun. Nah, kalau nggak bisa ya turun. Jadi Waduh, ini kan Mas Gege. Saya nggak bisa ya turun lah Bu. Kalau nggak bisa jelaskan buat apa ibu di sini? Kami mau mencari penjelasan. Penjelasan. Cari remblong. Gimana sih Ibu? Sangka kami pintar ternyata benar-benar lah gitu. kalian Anda Ucuk. Ya. Kafir juga dia orang. Kita dengar dulu. Kita dengar dulu apa mau katanya dia. Silakan Bu, apa? Oh diam. Tanya 1 menit hilang. Kacau kan. Ibu jelaskan itu tentang surat silakan, tadi Bu. Bu. Jen. Tentang surat tadi Bu Jen. Kalau ibu bisa jelaskan, kami orang-orang kafir mau mendengar pendapat ibu. Isa itu tahu dia mati. Nah, Allah nggak tahu apakah Isa mau bunuh diri. Coba ibu Jen bisa jelaskan nggak? Kenapa Isa itu tahu dia pengen wafat, tapi Allah nggak tahu? nggak bisa. Bisa dia jawab. Kalian ini ngomong apa? Kalau mau tahu tentang itu, baca Alkitab sendiri. Kalian akan paham. Kita tanya Al-Quran, baca Alkitab. Baca Makin kumat Alkitab. Ibu nih, udah dibilang dia nggak bisa. Dia udah ngaku dia nggak bisa. Ya jangan ditanya lagi lah. Walam. Otak separuh gimana walau. Di sini tuh saya nggak datang untuk berdebat atau apa. Saya tuh cuma Buat apa kau peringati kami? Kamu tuh masih apa Bu? Ngajarin bebek berenang tuh ngapain? Bebek itu jago Di berenang. sini bukan tempat cari jodoh Bu. Di sini semua sudah punya istri Bu. Aduh, istri itu yang itu bukan Bilal. Dia masih bujang. untuk mencari-cari apa ya? Cari kebenarannya. Cari jawaban. Kalau mau cari kebenaran itu, mau cari jawaban. Oh ya nanya yang bisa kan?
Tuh Bu, Kembali sama ngobrol dirimu sendiri. Bu, Percaya Bu Jen, aturan. Ibu ini Bu Jen, ngobrol aja. dari tadi ngomong aja udah, belepotan nggak jelas. ya udah, yang lain diam, biar dulu orang yang bujang. Pak bukan bilang sama Ibu Jen, kita dengar aja mereka ngomong, kita diam ya. Yuk, Waduh, Bu Jen udah baru mau godain. Parah Iya, kok ini, mikir Bang. godain perempuan aja kerjaan bukan mikir. Aduh, itulah. Entah aku muah dulu. Aku sama dia. pemikir mau menggodain cewek nih. Oh ya. Lanjut. Lanjut. Aduh, mana lagi Ya, email saya deh. selamat siang, User 425 Kem. Shalom, aku izin pamit yo, aku mau Mau mentang-mentang tahun 69 sudah kau mau kabur kah? Bukan, saya ada dua. Oke, aku ada dua. Pak Bom. Oke bang. Ya, ya Lai. Sejati. Aku juga ya, kalau aku kan dari malam. Wah, ini kan yang tinggi-tinggi semuanya Nanti kabur. kalau aku monitor aja ya, Pertoro ya, biar aku dulu sama-sama. Siap. Ada dua ya. Aku santai-santai monitor aja. Ini ada Pamosat juga ini hebat ini. Ada Ibu Lina. Aku geli aja tadi kalian ngobrol-ngobrol, aku ketawa-ketawa. Tanya Al-Quran aja Alkitab. Nggak pede dia ya. Kacau semua. Mana berani ada yang masuk lagi kau begini. Kias berapa sih, Pak? Bukan Itu yang itu kias berapa ya? Ali Imran 55 ya? Oh, itu Ali Mana Imran bapakku 55. pemikir. Itu yang kematian. Dan dia memutuskan bahwa sekalipun ada banyak agama, itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Jangan kepanasan. Memang itu berita yang sebenarnya. Bahwa Kristus itu melampaui semua agama. Melampaui agama Kristen. Melampaui semua agama karena dia tidak mengkhususkan satu agama. Tapi dia mengasihi semua pemilik agama. Itulah Kristus, dan tidak ada yang dapat menolak itu, berita itu. Karena Kristus tidak pernah berkata, aku datang hanya untuk orang Kristen, aku datang hanya untuk orang-orang ini, orang-orang sukses. Tidak. Dia datang untuk seluruh umat manusia. Dia Tuhan atas alam semesta yang olehnya diselamatkan. Dan alhasil banyak sekali orang yang mendengarkan firman, mendengarkan Injil dari beliau, dan itu memberikan semangat baru buat kita. Karena firman Tuhan katakan dengan jelas, barang siapa percaya dan mengaku dari mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus telah mati dan bangkit dari kematian, maka mereka diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Artinya diselamatkan, Tuhan sudah mengurus hutang dosa kita dan kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu dalam Roma, kitab Roma 10 ayat 9. Teman-teman boleh buka dan boleh baca dan boleh renungkan. Bahwa setiap orang memang dipanggil untuk menjadi alat, bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka tugas kita adalah untuk melayani mereka dengan Injil. Itu luar biasa teman-teman. Kan sebuah gambaran bagi kita bahwa orang yang rusak sebenarnya kalau di tangan Tuhan yang benar, itu harus semakin lebih baik, semakin mencintai Tuhan dan semakin mencintai sesama. Jadi kalau ada orang yang katanya berpindah keyakinan, katanya agama yang lebih baik, tapi hidupnya menjelek-jelekkan orang, menjelek-jelekkan agama lainnya, menjelek-jelekkan pribadi orang, memberikan berita-berita bohong, berita hoax gitu. Apakah itu orang baik? Apakah dia menjadi lebih baik? Ya, teman-teman boleh jawab sendiri. Tentu ini perbuatan oknum ya. Jadi orang-orang itu kurang bertanggung jawab atas dirinya sendiri sehingga dia mempercakapkan sesuatu yang tidak benar ketika dia berkata aku sudah pindah keyakinan. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika orang itu pindah keyakinan itu haknya dia, tetapi untuk bertumbuh dalam imannya tidak perlu mengorek-ngorek agama sebelumnya, bahkan menjelek-jelekkan. Dan saya lihat dia fokus untuk melayani Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kiranya kita dikuatkan, semakin teguh dalam bersaksi, karena kita adalah duta-duta kerajaan Allah, utusan-utusan Allah untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Dalam kitab Korintus dikatakan, barang siapa percaya kepada Tuhan, ya, diberi hak. Bahkan Paulus berkata dalam kitab Korintus, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Artinya ada sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan untuk memberitakan Injil. Pakai dan gunakan apapun yang benar, yang bermartabat, yang membawa orang kepada Tuhan, yang memanusiakan manusia. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa dan membawa mereka kepada kedamaian. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.